Halo guys, balik lagi di Ridho Senpai Channel. Di video kali ini gue akan membuat tutorial jedak-jeduk terbaru di Alik Motion dengan menggunakan DJ Melody Papa Pulang Mama Goyang. Nah, untuk sound sama detik beatnya ada di kolom komentar paling atas video ini. Dan oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama-tama di sini tambahin gambar atau foto yang mau diedit, panjangin gambarnya sampai ke beat yang ini. Bentar, sampai ke beat yang ini. Kalau sudah, masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah, kasih penandanya di awal, di detik ini, di sini, dan di beat akhir. Pergi ke penanda awal. Untuk penanda awal kita zoom gambarnya jadi 1000. Masuk ke kurva, kasih kurva keempat, atur seperti ini. Kembali, pergi ke penanda yang di sini. Kita zoom gambarnya jadi 1000. Masuk ke menu kurva di sini kasih kurva ketiga, atur seperti ini, dan kurva akhir kasih kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali. Untuk bagian gambar terakhir ini, beat terakhir ini kita potong-potong. Oke, seperti ini. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke color and fill, kita ganti gambarnya. Oke, seperti ini. Pilih bagian gambar terakhir, kita masuk ke color and fill, kita ganti gambarnya juga. Kembali. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi, pilih ubin. Hidupin mirrornya aja. Lalu kita salin efek ubinnya. Tempel ke gambar yang ini. Di sini, dan di sini. Kembali. Kita pilih semua gambarnya. Dan jadikan ke grup. Pilih grupnya, masuk ke menu efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya aja, kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ayun. Untuk frekuensinya di sini jadiin ke 1,50 dulu. Untuk sudutnya jadiin ke min 4. Kasih penandanya di beat ini, dan di beat akhir. Untuk penanda akhir jadiin ke 0. Dan untuk sudut duanya di sini jadiin ke 4 dulu. Kasih penandanya di beat ini dan di beat akhir. Untuk penanda akhir jadiin ke 0. Kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ombang-ambing. Untuk sudutnya di sini jadiin ke 0 dulu. Kasih penandanya di detik ini dan di beat akhir. Untuk penanda akhir jadiin ke 170. Untuk frekuensinya naikin jadi 2,10. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 0 dulu. Kasih penandanya di detik ini dan di beat akhir. Untuk penanda akhir jadiin ke 120. Kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ayun. Untuk frekuensinya jadiin ke 1. Untuk sudut satunya jadiin ke min 2. Dan untuk sudut duanya jadiin ke 2. Kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ombang-ambing. Untuk sudutnya di sini jadiin ke 90 dulu. Untuk frekuensi tetap, dan untuk magnitudenya jadiin ke 5. Gandakan ombang-ambingnya 1 kali, masuk ke ombang-ambing yang di bawah. Untuk sudutnya jadiin ke 0. Dan untuk frekuensinya jadiin ke 2,30. Kembali, masuk ke tambahkan efek, matte maski, pilih lumah key. Untuk rendahnya di sini kasih penanda di awal dan di detik yang ini. Untuk penanda awal di sini kita jadiin ke 1000. Kembali, masuk ke tambahkan efek, opacity visibility, pilih fade in out. Untuk innya jadiin ke 1,10.
dan untuk outnya jadiin ke 0. Kembali, masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur. Oke, kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto yang sama seperti gambar terakhir ini. Lalu kita potong gambarnya di sini. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah, kasih penanda di awal, di tengah, di sini, dan di bit akhir. Untuk penanda awal di sini kita zoom gambarnya jadi 1000. Penanda yang di sini kita biarin. Di sini kita zoom gambarnya jadi 950. Dan untuk penanda akhir kita perkecil gambarnya jadi 300. Masuk ke menu kurva, kurva awal kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Di sini kasih kurva keempat, dan di akhir kasih kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali, pilih efek yang di atasnya, kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda awal di sini kita putar jadi min 15. Masuk ke kurva, pilih efek kurva yang di tengah, kurva nomor 2 dan atur seperti ini. Kembali. Potong-potong gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih ubin. Untuk ubin cukup hidupin mirrornya aja, kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ayun. Untuk frekuensinya jadiin ke 1,50. Untuk sudut satunya jadiin ke min 4 dulu. Kasih penanda geser ke kiri, kasih penanda lagi jadiin ke 0. Dan geser penandanya ke kanan. Dan untuk sudut duanya di sini jadiin ke 4 dulu. Kasih penanda geser ke kiri, kasih penanda lagi jadiin ke 0. Dan geser penandanya ke kanan. Kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ombang ambing. Untuk sudutnya kita jadiin ke 45 dulu, tetap kasih penanda geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke min 45 dan geser penandanya ke kiri. Untuk frekuensinya tetap, dan untuk magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke 250 dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, kembali. Untuk sudutnya kita masuk ke kurva, kasih kurva yang sama seperti magnitud tadi, kembali. Masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur. Masuk ke tambahkan efek, warna dan cahaya, pilih paparan gamma. Untuk exposure-nya kasih penanda di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk penanda awal jadiin ke 80, tengahnya biarin, dan untuk penanda akhir jadiin ke 80. Masuk ke kurva, kasih kurva awal dan akhirnya seperti ini. Kembali, salin semua efeknya, salin efek, tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, dan di sini. Bentar, dan di sini. Kembali. Kita pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek. Untuk ayunnya di sini kita hapus. Bentar, untuk ombang-ambingnya kita hapus. Nah, oke, kembali. Kita pilih gambar yang di tengah ini, masuk ke efek. Masuk ke efek ombang-ambingnya. Untuk penanda awal sudutnya di sini kita ubah posisi. Penanda awal kita pindahin ke akhir, dan penanda akhir pindahin ke awal. Masuk ke kurva, kasih kurva kedua, kembali. Untuk sudutnya kita juga sama, pindahin posisi penandanya. Penanda awal pindahin ke akhir, dan penanda akhir pindahin ke awal. Masuk ke kurva, kasih kurva kedua, kembali. Pilih bagian gambar yang di awal tadi, masuk ke efek, salin semua efeknya, tempel ke gambar yang ini. Lalu kita salin efek ombang-ambingnya aja. Bentar, kita pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, kita salin efek ombang-ambing yang di gambar tengah tadi, kembali, dan kita tempel ke bagian gambar akhir. Nah, oke, kalau sudah kita kembali, pilih gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih cermin, salin efek cerminnya, salin efek, dan tempel cerminnya ke gambar yang ini. Kembali.
Pergi ke bit yang ini, tambahkan persegi panjang. Potong persegi panjangnya di sini. Tekan titik 3 di pojok kanan atas. Pilih regangkan ke area komposisi. Masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke lainnya, pilih selin latar belakang. Kembali. Masuk ke tambahkan efek. Distorsi, pilih lengkungan gelombang. Untuk tahapnya di sini kasih penanda dulu, geser ke kanan. Kasih penanda lagi, jadikan ke 1,50. Dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali. Untuk sudutnya jadikan ke 90. Untuk jaraknya kita jadikan ke 15. Dan untuk magnitudenya jadikan ke 0 dulu, kasih penanda, geser ke kanan. Kasih penanda lagi, jadikan ke 10. Dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali, gandakan lengkungannya 1 kali. Masuk ke lengkungan yang di bawah. Untuk sudutnya kita turunin jadi 30. Kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto yang sama seperti tadi. Potong dulu gambarnya di sini. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya di awal detik ini. Di sini. Dan di bit akhir. Pergi ke penanda awal. Untuk penanda awal di sini kita zoom gambarnya jadi 1000. Penanda yang di sini kita biarin. Dan di sini kita zoom gambarnya. Zoom gambarnya jadi 950. Untuk penanda akhir kita biarin. Masuk ke kurva, untuk kurva awal kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Di sini kasih kurva keempat. Dan untuk kurva akhir kasih kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali, pilih efek yang di atasnya. Kasih penandanya di tengah. Dan di akhir. Untuk penanda akhir kita putar gambarnya jadi 170. Masuk ke menu kurva, kasih kurva kedua, atur seperti ini. Kembali, pilih efek yang paling atas. Kasih penandanya dari detik ini, di bit, dan di tengah bit. Kasih penandanya seperti ini. Pergi ke penanda yang di sini, geser gambarnya ke bawah. Penanda tengah biarin, di sini geser gambarnya ke bawah. Di sini biarin, dan di sini kita geser gambarnya ke bawah. Masuk ke menu kurva, kasih kurva kedua, atur seperti ini. Salin kurvanya. Dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Di sini kurvanya kita balik. Di sini kita balik. Dan di sini kurvanya kita balik. Kembali. Potong-potong gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini. Kembali. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Lalu kita tempel dulu efeknya ke gambar yang ini. Untuk efek cerminnya kita hapus. Kita salin semua efeknya. Dan kita tekan icon undo di pojok kiri. Kembali. Dan tempel efek yang sudah kita salin ke gambar yang ini. Di sini. Di sini. Dan di sini. Kembali. Pilih persegi yang ini, kita salin satu layer. Dan tempel perseginya ke bit yang ini. Oke, kalau sudah kita pergi ke sini, tambahkan gambar atau foto baru. Oke, seperti ini. Potong dulu gambarnya di sini. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penanda di awal di detik ini. Di sini. Di sini. Di sini. Dan di bit akhir. Untuk penanda awalnya di sini kita zoom gambarnya jadi 1000 atau ke 950. Di sini kita biarin, di sini kita zoom jadi 950. Di sini kita biarin, dan di sini kita zoom gambarnya jadi 950. Untuk akhirnya di sini juga kita perkecil jadi 300. Masuk ke menu kurva, kurva awal kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Di sini kasih kurva keempat, di sini kurva keempat, di sini kurva keempat, dan kurva akhir kasih kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali,
Pilih efek yang di atasnya, kasih penanda di awal, dan di bit yang ini. Untuk penanda awal kita putar jadi min 160. Masuk ke menu kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali. Oke, kalau sudah kita potong-potong dulu gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini. Dan di sini. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini. Kembali. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini. Kembali. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Dan tempel efeknya ke gambar yang ini. Oke, kembali. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, salin efek cerminnya. Dan tempel efek cerminnya ke gambar yang ini. Dan di sini. Kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan persegi panjang, potong perseginya di sini, regangkan ke area komposisi, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke lainnya, pilih seni latar belakang, kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih regangkan sumbu. Untuk skalanya kasih penanda di awal, di bit ini, dan di bit akhir. Untuk penanda yang di bit ini kita jadikan ke 1,60, 1,65. Masuk ke menu kurva, kurva awal kasih kurva kedua, atur seperti ini. Dan kurva di sini kasih kurva ketiga dan atur seperti ini. Kembali. Untuk sudutnya kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhir jadikan ke 243. Oke, kembali. Pergi ke detik yang ini, tambahkan persegi panjang lagi, potong di sini, regangkan ke area komposisi, masuk ke color and fill, pilih warna putih, kembali, masuk ke blending and opacity, kasih penanda opacity-nya di awal, di tengah, dan di akhir. Penanda tengah jadikan ke 0, dan untuk penanda akhir jadikan ke 0. Masuk ke kurva, kurva awal kasih kurva kedua, atur seperti ini. Dan kurva akhir kasih kurva ketiga dan atur seperti ini. Kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto yang sama seperti yang ini. Lalu kita potong gambarnya di sini. Masuk ke move and transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya di awal. Di bit ini. Di sini. Dan di bit akhir. Untuk penanda yang di sini kita zoom gambarnya jadi 950. Di sini kita perkecil gambarnya jadi 450. Dan penanda akhir kita biarin. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Di sini kasih kurva kedua. Dan di sini kasih kurva kedua. Kurva keempat. Oke, di sini kasih kurva keempat, di sini kasih kurva keempat. Yang di awal juga kita kasih kurva keempat aja. Yang di akhir kita ubah jadi kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali. Oke, kembali. Potong-potong gambarnya. Nah, untuk bagian gambar terakhir ini yang bitnya banyak, kita pilih gambarnya, masuk ke efek, tambahkan efek. Kita masuk ke distorsi, pilih cermin. Untuk alfanya di sini kita kasih penandanya ke semua bit. Pergi ke penanda awal, jadiin ke 0. Di sini kita biarin, di sini jadiin ke 0. Di sini biarin, dan di sini kita jadikan ke 0. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Salin kurvanya. Dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Kembali. Potong-potong lagi gambarnya.
Nah oke, kalau sudah kita pergi ke bit yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya, tempel efeknya ke gambar yang ini dulu. Oke, kita tempel di sini, kembali, pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya, tempel efeknya ke gambar yang ini, kita tempel di sini. Kembali, masuk ke blending dan opacity, kasih penanda opacity-nya di awal dan di akhir. Untuk penanda awal jadiin ke 0. Kembali, pergi ke bit yang ini, kita pergi ke sini, masuk ke efek, salin semua efeknya, dan tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kembali, pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin efek cerminnya, dan tempel efek cerminnya ke gambar yang ini. Kembali, pilih persegi yang di awal tadi, ke persegi panjang yang ini, salin satu layer, dan tempel perseginya ke bit yang ini. Oke, kalau sudah kita pergi ke sini, tambahkan persegi panjang lagi, potong di sini, tegangkan ke area komposisi, masuk ke color and fill, pilih pewarnaan yang ini, kembali, masuk ke blending dan opacity, kasih penanda opacity-nya di awal, di bit ini, dan di akhir. Untuk penanda awal jadiin ke 0, dan penanda akhir jadiin ke 0. Kembali. Nah oke, kalau sudah selesai tinggal kita ekspor aja. Untuk resolusinya 720p. Oke, ekspor.